Halo, selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Vero. Sudah beberapa minggu ya, kira-kira 2 minggu Ibu tidak membuat video. Minggu kemarin Ibu hanya memberikan modul ya, modul terkait materi kelas 11 ya, tentang teks eksplanasi ya. Eee, Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat ya, sehat lahir dan batin lah tentulah ya. Walaupun, keadaan masih seperti ini kita tetap optimis bahwa, hidup terus berjalan, terus berlangsung. Kita mempunyai cita-cita yang harus kita raih ya. Bagaimana strategi kita hanya, kita yang tahu bagaimana, kita mengelola, eee pikiran kita, hati kita, dan perasaan kita untuk tetap optimis. Ibu berdoa supaya bagi yang sakit ya, supaya cepat sembuh, kemudian yang mempunyai kendala teknis segera terselesaikan, ya. Eee, untuk minggu ini ya, masih masih ingat ya, saya Bu Vero ya, walaupun belum bertemu langsung ya, tapi Ibu berharap dengan video ini kalian atau kita saling mengenal dengan lebih baik, ya. Materi, salah satu materi yang sudah kita pelajari yaitu teks prosedur beberapa minggu yang lalu tentang, informasi yang berisi, cara pembuatan dan sebagainya. Sekarang yang kedua adalah teks eksplanasi, bab 2 adalah teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi dan sebagainya nanti akan kita pelajari untuk 2 minggu ke depan ya, sekarang dan 2 minggu ke depan ya. Eee, Nanti pada bab ini atau bab 2 kita akan mempelajari tema tentang peristiwa alam dan sosial di sekitar kita melalui teks eksplanasi. Bagaimana kita mengenal alam dan sosial di sekitar kita, ya. Apa itu eksplanasi, bagaimana ciri-cirinya, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi, konstruksi informasi teks eksplanasi, analisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi, dan yang terakhir adalah memproduksi teks eksplanasi, ya. Eee, Materi 2 kompetensi 3.2 yaitu mengidentifikasi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, ya, baik secara lisan maupun tertulis, ya. Ini ada gambar gunung meletus, apa hubungannya dengan eksplanasi? Apakah ini salah satu fenomena, yang bisa kita tulis dalam bentuk teks eksplanasi? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi menentukan informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lisan dan tulis. Menjelaskan informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lisan dan tulis ya. Tujuannya Anda setelah, pembelajaran ini Anda dapat menentukan informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Menjelaskan informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Bersikap bertanggung jawab, jujur dan disiplin, ya. Apakah ada manfaatnya kita mempelajari teks eksplanasi? Seperti selalu Ibu tekankan bahwa tentunya kita tidak bersemangat mempelajari ilmu atau pengetahuan tertentu kalau tidak ada manfaat. Ya, manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Materi ini adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan pembaca. Kita mempunyai informasi dan pengetahuan kita bagikan kepada pembaca. Menjadi sarana promosi usaha channel Dunia Maya. Anda mempunyai teks, mempunyai video terkait, eee, berjenis eksplanasi, Anda posting, nanti Anda mendapat, apa ya, like, mendapat followers, nanti menjadi uang. Melatih kemampuan berpikir logis, berpikir yang masuk akal dan sistematis ya. Dapat meningkatkan kemampuan menulis ya, Anda
terasah menulis berbagai jenis tulisan ya. Coba kita perhatikan video berikut ini, Anda perhatikan, ah, informasi apa yang terdapat dalam video tersebut? Bagaimana ya peristiwa yang ada dalam video tersebut terjadi? Mengapa ya? Kita lihat video yang pertama. Anda perhatikan ya? Oke. Bagaimana bumi dan kehidupan di dunia ini terbentuk? Ya. 13 miliar tahun yang lalu terciptanya alam semesta dan galaksi Bima Sakti. Nah ini, video tadi, informasi apa yang terdapat dalam video tersebut ya, ini, proses atau sebab akibat terjadinya, terbentuknya bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya ya. Jadi eee, bagaimana itu terjadi dijelaskan di situ. Kemudian, eee, dalam, video tersebut itu terkait dengan fenomena alam ya, fenomena alam. Bumi dan isinya itu termasuk fenomena alam. Kemudian yang kedua,
bagaimana corona menyerang organ tubuh manusia. Kita lihat video berikut ini. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis. Oke ya. Itu tadi maaf itu tadi informasi dan pengetahuan bagaimana virus corona menyerang kita ya. Awal mulanya faktanya bagaimana, kemudian solusinya seperti apa ya. Itu dijelaskan dengan sangat informatif melalui video tersebut. Ini fenomena apa ya, di bidang kesehatan ya, termasuk apa ya, alam, kejadian alam karena virus itu kan alam ya, yang menimbulkan dampak sosial juga nanti. Dampaknya bisa dari dampaknya ya dampak yang ditimbulkan bisa di berbagai bidang. Kemudian, video yang ketiga ya.
aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah. Ya. Sejumlah mahasiswa di beberapa daerah kembali menggelar demonstrasi. Selain menolak RKUHP, mereka juga menuntut Kapolri mundur atau dicopot. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Peduli Indonesia API Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang berlangsung di depan gedung DPRD Palopo berakhir ricuh. Aksi yang awalnya berjalan damai, namun tiba-tiba terjadi aksi pelemparan batu ke arah aparat keamanan dan dibalas dengan tembakan gas air mata. Polisi akhirnya berhasil memukul mundur mahasiswa. Unjuk rasa mahasiswa pada hari Senin ini meminta Presiden untuk mencopot Kapolri. Menuntut kepada Presiden Republik Indonesia untuk kemudian bagaimana mencopot Kapolri dari jabatannya. Di Jambi, ratusan mahasiswa gabungan dari BEM Perguruan Tinggi Sekota Jambi bersama sejumlah siswa STM juga terlibat kericuhan dengan polisi ketika berusaha masuk ke gedung DPRD Jambi untuk menyampaikan tuntutan menolak RKUHP. Para mahasiswa yang ditemui Ketua Sementara DPRD Jambi tidak bersedia berdialog di luar gedung. Mereka menyatakan hendak menggelar pengadilan rakyat di ruang paripurna gedung DPRD. Negosiasi pun tidak menemukan kata sepakat hingga terjadi aksi saling dorong dengan petugas kepolisian. Untuk mengurai massa, petugas menembakkan water cannon dan gas air mata. Tembakan gas air mata membuat massa akhirnya berpencar. Sementara itu, ratusan mahasiswa di kota Ternate, Maluku Utara juga berunjuk rasa menolak sejumlah RUU yang dinilai bermasalah. Masa aksi yang berasal dari sejumlah universitas di Ternate ini mengenakan pakaian serba. Oke, ya. Video yang terakhir, ya, ini menggambarkan tentang aksi demo mahasiswa di sejumlah daerah sebagai akibat suatu peristiwa yang tidak disetujui oleh sebagian dari masyarakat kita yang menimbulkan aksi demo, terutama di kalangan mahasiswa menentang RUU, rancangan undang-undang tertentu. Ini adalah salah satu fenomena sosial. Nah, dari 3 tayangan video tadi ya, kita dapat mendapat informasi dan pengetahuan yang dijelaskan dengan rinci, didahului dengan fakta, kemudian dijelaskan dengan logika sebab akibat. Kemudian ini yang dalam bentuk teks, judulnya Mudik Lebaran. Walaupun karena kondisi pandemi, untuk tahun ini kita tidak bisa melaksanakan mudik Lebaran. Tapi sebelum ada pandemi ini merupakan salah satu budaya, ya sudah tidak hanya milik masyarakat muslim, tapi semua pada saat Lebaran mudik kembali ke kampung halaman. Untuk contoh teksnya nanti Anda dapat membaca di modul ya. Ini dalam bentuk teks ya. Kemudian selanjutnya ya. Diskusikan ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa yang menjadi dasar jika teks tersebut mengapa teks tersebut disebut teks eksplanasi ya? Apa bedanya dengan teks prosedur ya? Bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi yang sudah Anda baca di modul, yang Anda lihat di video? Apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas? Hubungan kausalitas itu hubungan sebab akibat dalam teks eksplanasi. Apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi ya? Nanti Anda dapat melihat di buku siswa halaman 48 sampai dengan 50 ya. Konsep teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi secara umum adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya berisikan penjelasan secara detail atau lengkap tentang suatu tema atau topik yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, ya, bukan sosialitas ya, sosial dan lainnya yang dapat berlangsung atau terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi intinya
menjelaskan secara lengkap tentang suatu topik yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan lainnya yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Karena berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, sering orang bertanya-tanya, loh, mengapa ada corona? Corona itu apa? Bagaimana terjadinya? Ya, ketika ada fenomena tentang virus corona, ada gunung meletus, ada fenomena demonstrasi, ya. Ini orang kemudian bertanya-tanya, kemudian muncullah tulisan yang berjudul teks eksplanasi untuk menjelaskan, ya. Kemudian isi teks eksplanasi. Dalam penulisan teks eksplanasi, penulis sering menggunakan banyak fakta. Jadi didahulu dengan fakta. Biasanya fakta itu adalah yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat dalam dalam kurun waktu tertentu dan bersifat luar biasa. Nah, banyak fakta ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi? Sebenarnya itu apa? Bagaimana terjadi? Ya, fungsi fakta dalam teks eksplanasi ialah menyampaikan kebenaran dari informasi yang terdapat dalam tulisan. Informasi-informasi yang disajikan kepada pembaca sesuai dengan kenyataan atau peristiwa yang terjadi, bukan rekayasa. Jadi seperti tadi, demonstrasi, benar memang ada demonstrasi, ya. Virus corona, memang ada virus corona. Bumi, ya memang ada bumi terjadi, bumi itu ada prosesnya gitu ya. Isi teks eksplanasi tentang proses, ya, tentang proses mengapa dan bagaimana. Intinya menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana terkait dengan kejadian alam, kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Sehingga dengan menulis teks eksplanasi, kita dapat berpikir logis, ya, sebab akibat. Menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Teks eksplanasi mengandung informasi, ya. Informasi yang harus ada dalam teks eksplanasi adalah berupa pengetahuan yang dijelaskan dengan urutan kejadian, ya. Urutan kejadian dijelaskan dengan hubungan sebab akibat atau kausalitas, ya. Ciri umum teks eksplanasi, memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi informasi yang dijelaskan itu harus ada fakta atau berdasarkan fakta. Berisi kalimat faktual. Yes. Sudah terjadi, sedang terjadi. Ya, jadi bukan opini, bukan rekayasa. Dan bersifat ilmiah atau keilmuan, bersifat informatif, artinya menambah informasi dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca, ya, agar pembaca percaya terhadap hal yang dibahas. Menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Apa itu fakta? Ya, salah satu ciri teks eksplanasi adalah fakta. Di situ ada fakta. Fakta ialah sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau dalam keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan, ya. Menurut kamus KBBI, maaf, fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dinyatakan kebenaran. Ya. Sesuatu bukan disebut fakta jika tidak dapat dinyatakan kebenarannya. Suatu fakta tidak dapat disangkal sebagai berita bohong jika kebenarannya dapat terbukti, ya. Ciri-ciri fakta dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki data yang akurat, memiliki sumber yang dapat dipercaya, bersifat objektif. Fakta merupakan sesuatu yang pernah terjadi, telah terjadi demonstrasi misalnya, ya. Kemudian memiliki data pendukung yang membuktikan kebenarannya. Fakta adalah suatu kepastian, fakta diakui semua orang, ya. Identifikasi informasi dalam teks eksplanasi itu meliputi fakta, ya. Fakta dulu dikemukakan, kemudian muncullah gagasan pokok atau gagasan pokok kemudian disertai dengan fakta, ya. Untuk latihan soal, ya. Ini mudik lebaran, ya. Mudik lebaran. Memang sampai sekarang mudik
masih menjadi fenomena di Indonesia karena mudik adalah kegiatan setiap orang melakukan perantau atau untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, melakukan pergi merantau, mudik di Indonesia sangat identik dengan tradisi dan sebagainya. Anda baca di apa ya, di modul ya. Kemudian bagaimana analisisnya? Temukanlah informasi pengetahuan dari teks mudik lebaran. Ya, pengetahuan apa yang kita dapatkan pada paragraf 1. Memang sampai sekarang mudik masih menjadi fenomena di Indonesia karena mudik adalah kegiatan setiap orang melakukan perantauan untuk kembali yang dilakukan orang yang merantau untuk kembali ke kampung halamannya. Ini kalimatnya ini bagaimana ini karena ini saya ambil dari sumber yang asli ya, mungkin penyusunan kalimatnya kurang tepat ya. Kita bisa perbaiki. Jadi intinya bahwa mudik lebaran menjadi fenomena yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia setiap tahun, yang dilakukan oleh para perantau untuk kembali ke kampung halamannya. Urutan kejadiannya bagaimana? Ya, dalam paragraf tersebut, mudik benar-benar menjadi dilema di mana hasrat pemudik begitu menggebu-gebu ingin sampai ke kampung halaman, bertemu sanak saudara. Bahkan berhutang pun bisa hanya untuk mudik. Ya. Nah, namun acara ini menimbulkan berbagai permasalahan, ada macet, kemudian tercipta inflasi karena banyaknya pembelian yang kurang kurang masuk akal ya. Kemudian sehingga misalnya harga daging, harga kebutuhan pokok menjadi naik karena jumlah pembelian yang terlalu berlebihan. Kemudian pengetahuan di Indonesia sangat identik dengan tradisi. Jadi tidak hanya tradisi umat Islam seluruhnya. Ya, ini urutan kejadiannya seperti ini, ada pertama, kedua, dan sebagainya. Kemudian pengetahuan yang ketiga, bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, khususnya orang Jawa, mudik boleh dikatakan sebuah tradisi di Indonesia yang sering dilakukan. Ya. Seberapa seringnya dijelaskan dalam urutan kejadian atau urutan tadi apa? Urutan kejadian. Mudik merupakan fenomena untuk melepaskan kerinduan, salah satunya. Ya, bagaimana prosesnya? Nah, ya kadang rindu, kadang juga ingin ria ya sombong. Untuk menceritakan kesuksesannya kepada orang yang di kampung halaman. Seperti ini dalam pengetahuan yang lain, fenomena sosial mudik ini memang spesial karena kebutuhan akan aktualisasi. Jadi apa ya? Wah, aku sudah berhasil ini di kota besar. Maka saudara-saudara di kampung harus melihat seperti ini ya. Oke. Uh, itu tadi ya, itu tadi apa ya? Uh, analisis dari apa ini dari teks mudik lebaran yang mungkin untuk tahun ini dengan sangat menyesal tidak terjadi itu karena virus corona ya. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Anda dapat membuka di buku wajib yang sudah dibagikan dari perpustakaan. Anda buka teks eksplanasi untuk melengkapi pengetahuan kita ya. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam untuk kalian, Ibu sangat mencintai kalian. Ya, salam untuk Bapak Ibu di rumah, tetap bersemangat, selalu sehat dan bahagia. Selamat siang, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita dapat bertemu di minggu depan dalam keadaan yang baik. Jangan lupa bersensi, ya. Tetap semangat, tetap bahagia dan selamat siang. Terima kasih.